Merespon banyaknya pertanyaan dari masyarakat, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan pimpinan daerah melalui program Netizen Bertanya, Pemda DIY menjawab. Agenda ini bertujuan untuk mempersempit sekat komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Tema pada edisi perdana kali ini adalah penanganan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 4 narasumber yang akan kami hadirkan. Yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam X selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY. Yang selanjutnya adalah Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kadarmanta Baskara Aji. Yang terakhir adalah Profesor Dr. Sutaryo SPAK selaku pakar kesehatan UGM dan inisiator buku COVID-19. Selamat menyaksikan. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati, kami akan mengajukan pertanyaan tentang apa langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk mencegah penularan COVID-19 di pasar-pasar tradisional. Demikian Pak, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pakualam X, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui kegiatan Netizen Bertanya, Pemda DIY menjawab, maka akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami jawab di sini. Penanya pertama di sini atau yang masuk melalui media sosial Instagram itu @edwinnasmi1705. Ini pertanyaan yang menarik. Tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pertanyaannya adalah, pasar-pasar tradisional sangat ramai pengunjung. Apakah sudah ada langkah-langkah mitigasi dari pemerintah agar tidak terjadi penularan atau transmisi lokal? Ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan terkait dengan pertanyaan. Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memberlakukan PSBB, tentu dengan berbagai pertimbangan dan juga mendengarkan masukan-masukan dari kabupaten kota. Sehingga dengan tidak diberlakukannya PSBB, tentu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat juga dimungkinkan masih bisa dilaksanakan. Jadi terkait dengan belanja-belanja di pasar tradisional pada umumnya dipersilahkan. Hanya kami mohon tetap mematuhi protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Jadi kami harapkan pengunjung pasar bisa saling mengingatkan kepada para pembeli maupun penjual untuk tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19, dimulai dari pihak pedagang, penjual, tentunya juga bisa mengingatkan di mana juga nanti pengaturan lokasinya diatur sedemikian rupa. Harapan kami bisa diatur secara mandiri, kesepakatan di antara para penjual, demikian juga kepada para pembeli untuk bisa saling mengatur, menjaga di dalam berkegiatan di pasar-pasar tradisional. Misalnya sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dibeli, kemudian tidak perlu mengajak anggota keluarga lainnya berbelanja sehingga mengurangi jumlah kerumunan. Dan kemudian diharapkan juga anjuran-anjuran lain seperti misalnya menggunakan tas
dari rumah, menggunakan sarung tangan jika ada, atau dapat menggunakan bahasa umumnya menggunakan tas kresek sebagai sarung tangan dan sebagainya. Kami harapkan bagaimana peran serta masyarakat untuk bisa membantu pemerintah di dalam rangka memutus rantai COVID-19. Itu yang kami sampaikan. Kemudian juga langkah-langkah mitigasi sementara ini yang kami lakukan adalah bagaimana upaya-upaya persuasif mengedukasi warga. Ada beberapa pertanyaan yang masuk bahwa mengapa pemerintah DIY tidak mengambil tindakan tegas, misalnya dengan denda, dengan hukuman dan lain sebagainya. Ini memang tidak dimungkinkan karena DIY tidak dalam posisi PSBB. Jadi kami masih menaruh harapan besar kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek, dan harapan kami dari masyarakat untuk masyarakat. Kami punya pengalaman, kita punya pengalaman 2006 dan 2010. Gempa bumi besar di Jogja dan erupsi Merapi, di mana pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci. Harapan kami pada kejadian ini, bencana COVID-19, justru masyarakat juga ikut mengambil peran. Itu yang bisa kami sampaikan, dan marilah kita sama-sama berdoa semoga bencana ini bisa kita lalui dengan selamat, dan juga saudara-saudara kita yang terpapar bisa segera sembuh. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Bapak Sekda DIY, dan Prof. Dr. Sutaryo. Assalamualaikum. Nama saya Eka Priambodo, warga Jogja. Saya akan bertanya terkait kebijakan pemerintah pusat yang membuka kembali beroperasinya transportasi umum dan serta keadanya kelonggaran larangan mudik. Yang pertama, bagaimanakah langkah antisipasi Pemda DIY terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut melihat pertambahan kasus COVID-19 di DIY? Yang kedua, kebijakan dan regulasi apakah yang akan dikeluarkan untuk mengatasi kasus COVID-19 yang terus bertambah, mengingat Provinsi DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Demikian saya sampaikan, dan terima kasih pada Mas Jogja atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tidak ada kelonggaran memberikan kesempatan mudik. Kalau sekarang ini transportasi mulai dibuka oleh pemerintah pusat bukan dalam rangka mudik, tetapi memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemerintah atau pegawai-pegawai yang akan melaksanakan tugas atau mempunyai kepentingan-kepentingan penting lainnya yang tidak bisa ditunda, tetapi pada intinya bukan yang dalam rangka mudik. Oleh karena itu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pasti melarang orang datang di Yogyakarta dalam rangka mudik. Oleh karena itu petugas-petugas sudah kita terjunkan di checkpoint yang ada di perbatasan untuk mengantisipasi pemudik yang melalui jalan darat atau jalan utama yang ada di daerah Yogyakarta. Petugas yang kita terjunkan bukan saja petugas-petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi daerah Yogyakarta, tetapi juga didukung oleh TNI Polri, dan juga teman-teman di kabupaten kota juga menutup jalan-jalan atau ada checkpoint di jalan-jalan yang menuju ke kabupaten masing-masing bagi para pemudik. Intinya semua pemudik dengan cara apapun mereka datang itu kita minta untuk kembali, kecuali kita ada checkpoint di jalan-jalan utama dan jalan-jalan kabupaten. Kita juga terjunkan petugas yang ada di bandara. Kalau kemudian ada orang dengan alasan datang karena sesuatu yang penting, maka tentu ya, kita bisa melihat alasan penting itu logis atau tidak. Kalau kita indikasikan dia ini mudik, maka tentu harus kita lakukan tindakan
juga kita lakukan ini di PT KAI yang ada di stasiun, dan kebetulan PT Kereta Api juga hanya membuka stasiun Tugu untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang, sehingga petugas kita tidak kesulitan untuk mengantisipasi para pemudik. Oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, kabarkan kepada semua keluarga yang ada di rantau untuk tidak mudik, karena mudik itu ada dua kemungkinan. Apakah pemudiknya itu membawa virus kemudian menularkan kepada keluarganya di Jogja, atau mereka sebetulnya sehat justru mendapatkan virus itu setelah masuk di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu tinggal di tempat kita masing-masing, itu adalah keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu saya himbau, mari kita bersama-sama jalankan himbauan permintaan pemerintah supaya kita kemudian tidak justru mengarah kepada PSBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratimin Yulianto, asli dari Banyumas, merantau di Jogja. Mau bertanya, menjelang Hari Raya Idul Fitri ada niatan untuk mudik atau pulang kampung, apakah diperbolehkan atau tidak ya? Terima kasih, matur nuwun. Bagi saudara-saudara kami yang selama ini melakukan perjalanan dalam rangka bekerja ke daerah istimewa Yogyakarta, sementara tempat tinggalnya ada di luar daerah istimewa Yogyakarta, maka saya mohon untuk tetap melaksanakan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Mudik itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau bagi Anda yang sekarang ini sudah ada di daerah istimewa Yogyakarta, pada saat Lebaran tetaplah tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi kalau Anda yang masih di luar daerah istimewa Yogyakarta, pada saat Lebaran tidak usah datang ke daerah istimewa Yogyakarta, karena tetap tinggal di rumah di mana kita sekarang sedang berada itu jauh lebih baik dalam rangka untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, bagi mereka yang sekarang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta, saya juga berharap pada saat nanti hari Lebaran, saya mohon tetap berada di rumah, silahkan menikmati makanan, minuman yang disukai setelah Lebaran, tetapi tetap ada di rumah. Kalau harus membeli sesuatu, itu tetap dilakukan dengan cara take away atau pesan melalui online, dan tidak usah melakukan silaturahmi halal bihalal ke tetangga, ke rumah orang tua, kepada teman sanak saudara, tetapi tetaplah menggunakan protokol, tidak bertemu secara langsung dengan teman-teman atau orang-orang lain, sehingga semua halal bihalal bisa ditempuh dengan online menggunakan handphone atau dengan media sosial yang lain. Pada saat nanti harus ada sholat Id, ini MUI sudah memberikan informasi kepada masyarakat supaya tidak usah melakukan sholat Id secara bersama-sama di lapangan seperti biasanya, tetapi kita menggunakan permintaan atau himbauan atau aturan pemerintah bahwa kita melakukan ibadah, melakukan belajar atau hal-hal lain semuanya dari rumah. Saya percaya dan saya paham bahwa saudara-saudara juga pasti rasanya jenuh selama beberapa hari, beberapa minggu, bahkan nanti bisa bulanan berada di rumah. Tetapi mari kita manfaatkan berada di rumah, tetapi kita tetap produktif. Lalu, saya Alreno, izin bertanya kepada para stakeholder Pemda DIY, adakah rencana untuk melakukan rapid diagnostic test yang menyeluruh kepada seluruh tenaga medis di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19, baik dari dokter spesialis, dokter umum, hingga perawat bidan dan CS, karena belum semuanya dilakukan. Padahal kami pribadi tidak hanya menangani pasien COVID-19, tapi juga pasien-pasien yang lain. Terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi usulan atau pertanyaan Dr. Alreno itu sudah cocok dengan apa yang dimaui oleh Badan Kesehatan Sedunia WHO.
WHO itu di dalam perang pandemik ini sudah memberikan garis besar strategi perang. Nomor satu, betul Dr. Alreno, nomor satu itu sistem kesehatan. Itu harus digerakkan sampai ke bawah. Puskesmas, posyandu, kader desa, bidan desa, sampai ke RT RW-nya itu. Nah, oleh karena itu, pertanyaan Dr. Alreno, semua sebetulnya tidak hanya orang medis saja, tetapi layanan di bawah puskesmas, seperti yang Dr. Alreno katakan tadi, harus mendapat fasilitas khusus, yaitu sehat dengan rapid diagnostic test. Mengapa WHO menekankan tenaga medis harus sehat dulu? Ya, karena perang ini lama, berbulan-bulan, dan itu harus secara reguler dites. Karena kalau sampai ada petugas kesehatan sakit atau orang kesehatan non-medis pun sakit, itu akan menularkan pada pasien yang datang di fasilitas kesehatan itu dan juga pada keluarga. Contoh bagus kan kita punya puskesmas Pleret yang baru saja ditutup. Siapa yang rugi? Semuanya. Oleh karena itu, semua pihak harus mengetengahkan, mengutamakan para teman-teman medis atau non-medis yang bekerja di fasilitas kesehatan safe dulu, sehat dulu. Sehingga ini harus dilakukan tes pada semua teman-teman tersebut. Nomor 2, WHO sudah mengutamakan dalam keterbatasan tes, kita itu ada prioritas. Tadi prioritasnya adalah untuk teman-teman kesehatan, baik medis atau non-medis. Nomor 2 adalah memberikan tes ini kepada orang yang berisiko tinggi. Piantun sepuh, panti jompo, mempunyai komorbid, sakit jantung, paru, ginjal, kanker, dan lain-lain. Jadi kalau di situ ada sumber penularan, itu dulu yang diprioritaskan. Supaya beliau-beliau yang berisiko tinggi itu segera mendapatkan prioritas penanganan medis, tidak menjadi lebih berat, dan kemudian dengan demikian nanti beban negara, beban rumah sakit untuk merawat orang-orang yang berisiko tinggi itu bisa dikurangi semaksimal mungkin. Itu nomor 1. Nomor 2, rapid test itu mestinya harus digunakan untuk aksi nomor 2 WHO, yaitu temukan segera adanya pasien baru, kasus baru di sekitar RT RW. Itu yang diperlukan. Mengapa demikian? Ada kecurigaan, ini barusan datang dari daerah merah, kok ini ada batuk-batuk. Nah, itu dia. Langsung di rapid test, dan semua rapid test yang 2 kali positif segera dilakukan RT-PCR. Dr. Alreno tahu bahwa musuh kita itu tidak kelihatan. Yang bisa melihat, bisa mendeteksi hanya RT-PCR. Jadi rapid test ini sebetulnya pintu masuk, kemudian ditentukan adanya virus di saluran pernafasan ada tidak. Tidak cukup berhenti di rapid test saja.
Jadi itu Dr. Arino, saya setuju dengan Anda. Rapid test harus diperbanyak berapapun biayanya. Hampir lebih dari 213 negara memprioritaskan tes ini. Mahal, ya. Tapi akan lebih mahal kalau kita kehilangan manusianya dan makin lama ekonomi kita akan terpuruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa kapasitas tes PCR atau swab di Jogja dalam satu hari? Kemudian apakah ada upaya untuk meningkatkan kapasitas tersebut? Baik dari segi kuantitas atau jumlah yang ditesnya maupun dari segi kecepatan hasilnya keluar, karena itu merupakan salah satu unsur penting kalau kita mau mempercepat wabah ini selesai. Kita harus mempercepat dan memperbanyak orang yang dites. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngatifuddin, pertanyaannya bagus. Dan WHO yang nomor 3 sebetulnya ini yang ditekankan. Satu tadi sistem kesehatan, nomor 2 itu tentang active case finding, menemukan kasus baru, nomor 3 yang ini, Pak Ngatifuddin. Kebijakan harus ditujukan memperbanyak RT-PCR, itu sebenarnya. Karena musuh kita itu tidak kelihatan. Jadi untuk rapid test yang IgG, IgM itu cuma tadi pintu masuk, mendeteksi adanya kekebalan dalam seseorang, tapi tidak bisa menentukan virusnya itu ada di saluran pernapasan atau tidak. Yang bisa mendeteksi hanya RT-PCR. Oleh karena itu, negara-negara semuanya ada yang sampai 100.000 per hari RT-PCR. Hebat itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian dan para pemirsa, RT-PCR harus ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kapasitas kita bagus sebenarnya, karena yang paling banyak adalah di Rumah Sakit Akademik Gadjah Mada. Di sana ada 4 alat dan per hari bisa 240 sampel diperiksa per hari. Kalau kemudian lemburan bisa sampai 300. Hebat itu. Nomor 2 didukung oleh Rumah Sakit Sarjito. Jadi kalau kita lihat dari 2 itu, kita bisa sampai hampir 428 sampel per hari. Itu yang kita harapkan. Kurang, ya. Karena ingat, bahwa penduduk di DIY itu kan sekitar 3,6 juta. Mestinya setiap 1 juta penduduk itu sekitar 10.000 itu bisa diperiksa. Kita belum bisa. Indonesia itu baru 600 per juta. Padahal teman-teman kita Thailand, Malaysia itu sudah jauh di atas kita. RT-PCR. Cerita sedikit, Amerika, Inggris, Eropa, Jepang, Korea itu yang ditekankan itu. Sehingga waktu awal kita mempunyai pandemi ini kehabisan reagen karena mereka menggunakan untuk negaranya sendiri. Nah, setelah mereka itu sekarang agak longgar, reagen itu bisa masuk ke Indonesia. Dan sekarang teman-teman riset sudah bisa membuat reagen sendiri. Hebat Indonesia itu. Oleh karena itu, pertanyaan tadi betul. Per hari di
DIY bisa memeriksa 428 sampel. Itu yang ada di Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit Akademik. Ada satu laboratorium yang bisa, yaitu di BTKL Jalan Imogiri. Itu punyanya Pusat. Dan itu aslinya adalah laboratorium untuk surveillance. Demam berdarah, kejang karena Japanese encephalitis, dan lain-lain. Di sana bisa 150 sampel per hari. Tetapi laboratorium ini juga harus melayani Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Magelang. Nah, itu yang sebaiknya memang kita harus laboratoriumnya melayani Jawa Tengah Selatan. DIY masih ada bantuan untuk dari Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit Akademik. Pertanyaan selanjutnya, apakah akan dikembangkan RT-PCR ini? Iya. Hari ini masih ada 2 laboratorium yang mempunyai alat RT-PCR menunggu SIM, surat izin mengeluarkan hasil. Gitu kira-kira. Kita tunggu aja, kalau SIM-nya ini keluar, kita semakin kuat. Dan harapan kita, kalau DIY itu sudah mencukupi untuk pemeriksaan, jangan lupa tetangga. Kita bantu tetangga kabupaten di timur, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, kemudian Magelang, Purworejo, karena virus ini tidak belajar ilmu bumi, tidak mengenal batas wilayah, sehingga kalau tetangga kita nanti tetap ada, itu yang berbahaya untuk rumah tangga daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita dukung sponsor untuk RT-PCR ini. Harganya berapa? Mang Latifudin. Satu alat sekarang kira-kira 850 juta. Satu, hampir 1 miliar. Tapi tidak apa, karena itu adalah penyelamat nyawa. Dan yang bikin kita nanti betul-betul ngirit biaya, karena kita punya RT-PCR itu. Jadi nembaknya musuh itu jelas. Di orang ini, di kelompok ini, tidak menembaknya kemana-mana. Peluru kita itu jadi lebih ngirit. Karena jelas itu sasarannya itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira dari Kabupaten Bantul. Terima kasih untuk kesempatannya mengajukan pertanyaan kepada Pemda DIY. Pertanyaan saya, mengapa DIY tidak segera mengajukan PSBB mengingat sudah 3 kabupaten di DIY masuk transmisi lokal untuk penularan COVID-19 ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini DIY belum mengusulkan PSBB karena berbagai pertimbangan. Memang di DIY sudah ada indikasi mengarah ke PSBB, khususnya terkait dengan penambahan ODP, PDB, dan pasien positif. Kesehatan menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan PSBB. Namun bukan satu-satunya pertimbangan, karena pertimbangan sosial ekonomi juga harus menjadi pertimbangannya. DIY masih berharap masyarakat mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah dengan jalan tidak keluar rumah kecuali sangat penting,
tidak berkerumun, dan menerapkan protokol kesehatan. Kalau hal ini bisa dipatuhi oleh masyarakat DIY, tidak perlu ada PSBB. Namun, kalau masyarakat tidak mau patuh, maka PSBB menjadi keputusan pahit yang harus kita tempuh. Seandainya PSBB dilaksanakan di DIY, pada dasarnya pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai konsekuensi, baik sosial maupun ekonomi, termasuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat berdampak. Karena keputusan PSBB itu ditetapkan oleh pusat atas usulan daerah, maka tentu saja pemerintah daerah tidak menanggung semua kebutuhan hidup sendirian. Pemerintah pusat juga akan turut menanggungnya. Om Swastiastu, saya ingin bertanya kepada pemerintah Provinsi DIY terkait dengan masyarakat yang secara ekonomi terdampak COVID-19. Dengan begitu banyaknya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah baik dari tingkat kota, provinsi, kementerian, bahkan dari presiden, kami ingin tahu lebih banyak bagaimana teknis pendataan itu, bagaimana kami harus melaporkan kalau kami memerlukan bantuan itu. Karena selama ini tingkat RT dan tingkat RW juga belum memahami seperti apa teknis pendataannya agar tidak menjadi simpang siur. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Pemda DIY bersama Pemda Kabupaten Kota telah bersepakat membagi sasaran penerima bantuan. Sasaran penerima bantuan sosial yang berasal dari APBD DIY adalah penerima sembako reguler, penerima sembako perluasan, dan PKH yang selama ini menerima bantuan kurang dari Rp600.000, maka di top up sebesar Rp400.000, sehingga mereka akan menerima Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Semua diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial per Januari 2020. Pencairan dilakukan dengan bekerja sama bersama BPD DIY, dibantu oleh Pemda Kabupaten Kota dan Kepala Desa. Adapun bantuan sosial akan direalisasikan mulai Senin 18 Mei 2020. Menyikapi perkembangan yang ada, Pemda DIY sedang dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terkait dengan semakin meningkatnya pasien positif, maka pemerintah DIY telah menyediakan ketersediaan bed di 30 rumah sakit rujukan khusus untuk pasien COVID-19. Kedua, Pemda DIY bersama Pemda Kabupaten Kota dan pemerintah desa telah menyiapkan tempat karantina bagi ODP dan juga tenaga medis. Ketiga, membagikan vitamin lengkap dengan madu sebagai upaya untuk membangun ketahanan atau antibodi tubuh sehingga mencegah agar para ODP tidak positif. Yang keempat, mencegah kehadiran pemudik dari daerah merah dengan mengerahkan petugas di pintu masuk pada perbatasan, terminal, stasiun, dan bandara maupun yang lain. Selanjutnya yang kelima, menggiatkan lagi patroli yang dilakukan oleh Pol PP, polisi, dan TNI untuk membubarkan kerumunan dan mengatur protokol kesehatan di berbagai tempat seperti mal, pasar, supermarket, dan lain-lain. Bagi yang tidak mematuhi akan diberi peringatan, dan kalau tidak melaksanakan peringatan maka tempat usahanya akan ditutup untuk sementara. Dan terakhir,
Pemda DIY menyampaikan apresiasi dan penghargaan bagi anggota warga masyarakat yang sudah mematuhi imbauan tersebut. Mari masyarakat supaya tetap disiplin.